Mau Nen? Nennya merah. Enggak. Iya, nennya merah. Ini susu udah habis. Pasti habis. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku, Yana Dayani, seorang ibu rumah tangga introvert dengan 2 orang anak usia jarak dekat. Alhamdulillah bisa share lagi daily vlog aku seperti biasa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini dan nonton. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video aku sehingga menjadi termotivasi lagi untuk melakukan kegiatan rumah tangganya, termotivasi lagi untuk melakukan perannya sebagai ibu, semoga ya. Nah, di video kali ini aku mau share gimana perjalanan aku menyapih Dearian, karena Dearian udah 2 tahun pas bulan Januari kemarin tanggal 14. Tapi karena berhubung Januari kemarin kita lagi pada di Jawa dan gak memungkinkan untuk menyapih, jadi diundur menjadi awal Februari kemarin. Itu pun dadakan karena subuh-subuh tuh Dearian tiba-tiba nangis-nangis terus, padahal udah nen ya, udah dikasih nyusu, tapi kayak disedot, dilepas terus nangis gitu, kayak yang air asinnya tuh kayak yang udah nggak ada gitu. Jadi sekalian aja aku langsung mikir, ya udah mulai hari ini ayo kita sapih, kita mulai. Kebetulan juga pas suami sekarang kerjanya lagi nyantai, jadi nggak pernah berangkat pagi pulang malam. Sekarang pulangnya rada sorean, jadi alhamdulillah sekarang dalam mengurus anak aku ada temennya, dibantuin sama pak suami. Apalagi kan yang namanya nyapih ya, pasti rewel every time. Ketika dia mau tidur pasti bakalan nyarinya susu gitu kan, pasti bakalan nangis, rewel. Jadi aku sangat terbantu sekali dengan keberadaan pak suami. Alhamdulillah juga dia nggak bodo amat sama urusan anak, dia bantu aku ngurus anak, alhamdulillah ya. Jadi aku nggak ngerasa lelah sendirian. Oke, balik lagi ke videonya. Ini sekitar jam 11 siang setelah Mas El pulang les. Aku langsung ngejemurin pakaian karena kemarin udah nyuci. Tadi tuh Dearian sempet rewel karena emang biasanya jam seginian tuh jam 10 dia minta nen, dan aku tunjukin nennya, tapi karena aku pakein lipstick ya, cara aku tuh nyapih. Mas El pun dulu sama aku pakein lipstick dan dia nyangkanya tuh kayak darah gitu, takut, dan akhirnya nggak mau. Dearian juga kalau ditawarin sengaja, ya udah ini nennya tapi merah, enggak katanya gitu. Dan alhamdulillah setelah dibujuk Dearian mau juga minum susu ya, karena aku udah sedia susu formula sama susu kotak, jadi seenggaknya bikin dia lupa sebentar sama nen. Ini apa? Masya Allah ya, kalau ngeliat bocah kayak gini rasanya kasihan juga. Jadi ujung-ujungnya karena lagi disapih kan, jadinya rewel, terus kesenggol dikit jadi teriak gitu, nangis dikit-dikit nangis gitu. Terus tadi akhirnya dia rebahan, lemas sendiri karena udah marah-marah, karena kesel mau pakai sepatu tapi nggak bisa. Kenapa sih anak kecil tuh suka begitu? Kayak selalu melakukan satu hal berulang-ulang gitu, kayak pakai sepatu terus dilepas lagi sendiri, terus minta dipakein lagi sendiri. Rasanya aku pengen lempar sepatu itu ke atas genteng. Lanjut, seperti biasa, baru aja ngejemur, cucian baru udah ada lagi. Memang ya, cucian baju itu nggak pernah ada habisnya. Tumben hari ini panas lagi karena udah beberapa hari kayak mendung terus malamnya hujan. Nah sekarang aku lanjut mau nyapu karena dari pagi tuh belum nyapu, kaki udah kerasa nggak enak banget, ngaras gitu. Mumpung anak-anak lagi pada anteng nonton TV ya, aku setelin YouTube. Tahu itu nonton apa ya tadi aku lupa. Hari ini aku juga nggak masak, soalnya kemarin tuh aku abis masak soto dan banyak banget. Jadi buat sarapan sama makan siang masih ada soto lagi, sampai bosen dah tuh kelengar-kelengar makan soto. Nah kalau teman-teman gimana nih, hari ini masak apa, makan siang sama apa? Share di kolom komentar ya. Lanjut, sekarang udah jam 12, sudah masuk waktu zuhur. Aku mau nyiapin makan siang buat anak-anak.
Tadi pas suami juga udah pulang ya, alhamdulillah sekarang pulangnya cepet. Tapi sekarang dia ke masjid dulu, katanya mau sholat zuhur di masjid. Nanti pulang dari masjid barulah aku siapin makan siang buat dia. Sekalian nanti aku juga makan siangnya bareng sama pak suami. Aku tuh emang gitu ya, sampai sekarang setelah nikah 5 tahun, kalau makan tuh selalu sepiring berdua. Enggak selalu sih, cuman lebih sering sepiring berdua, kecuali kalau misalkan dia tidur duluan, aku pasti makan sendiri. Selebihnya kalau misalkan lagi melek bareng nih, pasti makannya selalu sepiring berdua. Karena apa ya, biar hemat cucian piring dan juga kayaknya menambah nafsu makan gitu kalau misalkan makan bareng tuh. Nah ini dia sotonya, simple aja. Aku pakai bihun, toge, engkol, daun bawang. Terus yang ini tuh koya ya, dari kerupuk yang kuning itu di blender gitu, ditambahin bawang putih goreng. Itu menambah kemantapan soto. Bahkan di Aryan tuh kalau aku bikin koya, pasti makannya tuh selalu minta sama koya. Cukup nasi dicocol sama bubuk koya aja dia tuh udah jalan gitu, makannya banyak banget. Tapi kan enggak gitu juga kan ya, konsepnya harus ada proteinnya. Jadi selalu aku tambahin ayam atau telur. Lanjut guys, aku nyuapin anak-anak selalu ya. Kalau makan tuh pasti harus dua-duanya bareng makan gitu, biar aku nggak bolak-balik nyuapin anak. Kan capek juga ya, nyuapin anak tuh nggak cukup 10 menit tapi kadang sampai 30 menit. Jadi kalau misalkan 2 anak disuapin dengan waktu yang berbeda, pasti bakalan habis waktu aku buat nyuapin anak dari pagi sampai malam. Sekarang udah jam 3 sore. Tadi tuh di Aryan udah tidur dari jam 2 siang, tapi karena kebangun gitu ya setelah Mas El dipendein, alhamdulillah ya Mas El udah tidur duluan, malah di Aryan yang kebangun gitu. Dan setelah kebangun gitu tuh malah jadi susah lagi tidurnya, padahal udah dikasih susu ya, aku pakein botol dot gitu, tapi nggak bisa tidur lagi. Mungkin dia bingung ya, kan tadinya kalau misalkan bangun tidur tuh pasti dikasih enen langsung bakalan tidur lagi, tapi mungkin sekarang kan kenyamanan itu sudah nggak dikasih lagi, jadi dia akhirnya rewel mau bangun tapi masih ngantuk, akhirnya rewel jadi pengen digendong-gendong kayak gini, nggak mau diturunin ke kasur. Oke, sekarang aku mau coba turunin di Aryannya ke kasur, mudah-mudahan dia bisa tidur ya. Soalnya lumayan pegel juga kalau misalkan digendong-gendong gini terus, apalagi kan nggak mau duduk, pengennya berdiri gitu kan. Bisa-bisa aneh encok gitu meskipun umur belum nginjek 30 tahun, tapi badan tuh kayak agak jompo. Gagal ya guys ya, ternyata dia kebangun kerasa gitu mau diturunin ke kasur. Akhirnya ya udah digendong lagi. Aku coba sambil duduk aja ya, karena lumayan pegel juga kalau berdiri terus. Badan aku kecil cuma 40 kilo, lumayan ya, gendong 10 kilo tuh rentak badan. Percobaan kedua, aku mau coba lagi buat turunin di Aryan ke kasur, karena udah lumayan dari percobaan pertama tadi udah lumayan lama. Siapa tahu bisa ya sekarang, tapi ternyata belum nempel bantal aja dia udah kebangun gitu ya. Apa boleh buat lah. Akhirnya ya udah aku menyerah, aku bawa dia keluar, duduk di luar sambil ngobrol sama pak suami. Karena suami aku lanjut kerjanya di rumah, jadi time freedom sekali, waktunya sangat bebas. Jadi bisa nemenin aku nyapi sambil ngobrol gitu, ngalor ngidul. Tapi kebanyakan aku ngedengerin dia ya. Karena takut De Aryan ngedenger suara aku malah jadi kebangun. Sekarang aku cobain lagi De Aryan ditidurin di kasur, tapi di kasur di luar sambil pintunya agak dibuka biar adem, ada angin masuk gitu. Dan alhamdulillah ternyata berhasil, karena udah lumayan lama juga ya aku sambil duduk sambil goyang-goyang kayak gitu, udah lumayan lama banget. Jadi dia udah kayak nyenyak banget gitu. Jadi diturunin pun dia langsung bruk tidur. Dan setelah De Aryan lepas dari gendongan, rasanya plong banget. Badan tuh kayak langsung enteng gitu, sampai ambil nafas sejenak. Habis itu aku langsung jajan seblak untuk membangun lagi semangat aku, karena sudah habis dipakai buat menggendong Aryan tidur siang seharian. Jadi perlu seblak biar fresh lagi, biar seger lagi kepalanya. Oke, sampai sini dulu daily vlog aku kali ini. Terima kasih udah nonton video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.